Sorry. Yang menarik dari keaktoran adalah kita mempelajari skenario, tapi pada akhirnya skenario itu yang memberikan kita pelajaran. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Hai Sobat 21. Saya Brisya Jody sebagai Rena. Rena itu adalah sahabat dekatnya Sarah. Hai Sobat 21, saya Deva Mahendra. Di film Until Tomorrow saya berperan sebagai Haka. Halo, saya Clara Bernadette. Di sini saya berperan sebagai Sarah. Saya Dimas Anggara, di sini saya berperan sebagai Rama. Jadi memang dari awal saya ditawarin skenarionya sama Pak Oswin gitu. Pas baca, perasaan yang muncul tuh adalah pedih banget gitu, kayak skenario-nya bener-bener mematahkan hati itu gitu. Cuma pada akhirnya pas dibaca-baca lagi ternyata sebenarnya kalau kita coba untuk ganti perspektifnya, skenario menarik banget tentang berjuang meskipun lu tahu akan ada batas yang misahin kebersamaan lu, tapi lu nggak mau nyerah gitu. Lu percaya bahwa orang kan biasanya mikir gini, nggak akan ada hari esok, makanya hari ini gue kasih 100%. Kalau mereka berdua ini, mereka selalu punya keyakinan bahwa akan ada hari esok, tapi hari ini mereka tetap ngasih 100% terus. Sebenarnya kalau untuk dari kisah nyatanya, karena ini bukan biopik, secara nama karakter pun memang dibedain. Bahwa emang ini terinspirasi dari banyak kisah gitu. Tapi yang diangkat di sini ya, yang Kisahnya Mas Alan. salah satunya Mas Alan gitu. Ini kayak reminder lah buat kita gitu kayak, buat lebih menghargai aja waktu sama orang yang kita cintai. Karena kan kita nggak tahu kapan orang itu akan berpisah. Tuh. Film ini dijalankan itu sudah lama. Kurang lebih tahun berapa ya? 2020 ya? 21 sih? Satu ya, 21. tapi waktu itu masih pandemi, levelnya lagi gila-gila tuh. Lagi gila-gilanya. Jadi sebenarnya film ini sebelum saya menjalankan film komedi gitu. Terus di film ini juga karakternya saya tuh sebenarnya berperan sebagai orang yang visioner banget gitu loh. Semua serius harus sama pekerjaan gitu. Dan dimana saya memiliki rekan kerja Deva yang nggak pernah serius dalam bekerja gitu. Makanya ada cekcok di antara saya sama Haka. Ini 1 minggu sebelum aku ditawarin film ini, aku tuh emang bikin lagu itu gitu. Karena aku pas itu keinget sama kakek nenekku dong pasti. Karena kan Nah itu harus diluruskan inspirasi lagunya. nenek aku sakit gitu selama bertahun-tahun terbaring di kasur, sama sekali nggak bisa berdiri, nggak bisa apa. Tapi kakek aku selalu dampingin, nemenin selalu gitu. Jadi ya itu cintanya 100% gitu loh. Aku tuh pengen cowok cewek itu lihat bahwa kita tuh harus total gitu loh, sama satu aja cukup gitu, maksudnya setia aja gitu. Kalau enggak, Terus lanjut sampai akhirnya bisa jadi soundtrack. Bisa jadi soundtrack karena waktu itu pernah kerjasama sama Pak Oswin untuk mengisi soundtrack di film sebelumnya. Terus tiba-tiba Mas Oswin, Jod mau main film nggak gitu? Terus aku bilang, enggak, aku bilang gitu. Terus habis itu langsung kasih tau, ayo dong main film, ini ceritanya bagus banget, ceritanya kisah nyata, bla 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 bla, diceritain. Terus tiba-tiba aku bilang gini, ini ada yang aneh. Karena aku seminggu yang lalu Pak Oswin baru banget bikin lagu tentang ini, itu gila banget. Judulnya aja Temani Sehari Lagi. Terus ini Until Tomorrow, ada hubungannya nggak aku tanya? enggak, beda. Oh, beda. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris, Iya. beda. Oke, itu nggak ada hubungannya, jadi aku kaget gitu. Udah pusing. Terus akhirnya, aku akhirnya mau. Terus aku ngajuin, Pak Oswin, saya punya lagu nih, jadi sekalian aja beli lagu saya gitu. Dagang. Jadi emang buat membawakan karakter Sarah itu nggak mudah, karena kan emang ini balik lagi terinspirasi dari banyak kisah dan ini berdekatan dengan kehidupan kita gitu ya. Jadi gimana pun juga ya Sarah ini mewakili emang orang sungguhan di luar sana gitu. Jadi yang aku lakukan adalah memang riset keluar, diskusi ngobrol sama si survivornya sendiri gitu, yang emang aku kenal dekat, dan aku cukup banyak nanyain sih ke mereka gimana perasaan mereka, terus perjuangan mereka untuk melalui
si penyakitnya itu gitu ya. Terus hope mereka apa? Jawaban-jawaban mereka tuh yang memang menginspirasi dari karakter Sarah itu gitu loh. Gimana semangatnya mereka menjalani hidup, gimana mereka seberjuang itu untuk menjalani hidup mereka sehari-hari dengan penyakit mereka gitu. Itulah yang menjadi penguatan karakternya Sarah lah. Gitu, semangat hidup mereka. Saya saat pertama kali saya ditawarkan film ini, saya langsung menjawab, ya saya mau. Kadang kalau saya baca, saya butuh waktu kan, saya minta diceritain biasanya. Jadi begitu diceritain, saya mendapat poin-poin pentingnya itu seperti apa. Saya baca, oh ternyata ceritanya jauh lebih oke dibandingin pada saat saya dengar gitu kan. Ya saya langsung kayak, wah oke, alhamdulillah nih saya berada di sini nih. Terus kapan gue di calling lagi gitu. Aku pertama nanya dulu, yang main film di sini siapa aja? Buset, ternyata kan ya Deva Mahendra, Clara, Dimas gitu. Terus aku langsung, wah gila ini kan senior semua ya. Terus keren-keren dan pengen banget sebenarnya satu proyekan sama pemain film, pemain watak yang luar biasa gitu. Rasanya gimana sih, aduh acting. Balik lagi paling takut untuk main film karena nggak ngerti. Tapi karena Bu Hadrah juga, aku udah kenal Bu Hadrah dan Bu Hadrah bilang, saya pasti akan bimbing kamu untuk main yang bagus di sini gitu. Terus saya jadi tertantang, siapa tahu jadi karya yang emang bagus, debut pertama film bioskop aku kan. Sorry. Yang menarik dari keaktoran adalah kita mempelajari skenario, tapi pada akhirnya skenario itu yang memberikan kita pelajaran. Jadi kita mempelajari untuk bermain bagaimana menghidupkan karakternya, tapi pada akhirnya ketika kita sudah menjalani proses by prosesnya, syuting dan syutingnya, kita melihat hasilnya, pada akhirnya diajari oleh skripnya Until Tomorrow untuk bagaimana kita mencintai seseorang tanpa bertanya esok tuh ada atau enggak gitu. Jadi kalau kita udah cinta sama orang itu tentang memberi, kalau mau memberi, beri aja, jangan tanya apakah akan ada sesuatu yang saya dapat dari pemberian saya gitu. Pokoknya kalau kita mau ngasih, ngasih aja. Kalau kita mau cinta, cinta sepenuhnya. Bersyukur sih, dengan kata bersyukur ya berarti cukup. Bersyukur berarti bisa memberikan yang terbaik di setiap hari juga. Bersyukur berarti tulus dan ikhlas juga. Belajar mencintai, belajar ikhlas, belajar bersyukur, belajar rela, belajar melepas. Satu kata buat film ini, penerimaan. Karena hidup itu tentang menerima kekurangan, menerima penyakit, menerima pasangan, menerima keluarga, pokoknya semua hidup. Harapan dari riset, terus juga dari buku yang gue baca, ada judulnya Ikigai gitu. Jadi ada satu daerah di Jepang di mana orang-orangnya itu usia hidup dan harapan hidup mereka itu ada yang sampai 100 tahun lebih dan mereka tuh panjang-panjang umur. Ternyata yang bikin mereka sampai panjang umur, kemudian juga sehat, terbebas dari penyakit-penyakit yang beresiko adalah harapan. Nah, Until Tomorrow ini pengen ngasih lihat penonton dan penikmatnya bagaimana cara kita membesarkan sebuah harapan. Karena ada yang paling penting dari perjalanan, dari jatuh bangun, yang bikin kita yakin bahwa kita bisa ngelewatin ini semua kan adalah harapan. Yang bikin kita semangat lagi untuk nunggu, misalnya kayak sekarang tahun 2022, yang bikin kita semangat nunggu sampai tahun 2025, kita yakin kita akan sehat sampai tahun itu karena kita yakin Marvel akan ngeluarin film-film barunya, misalnya kayak gitu. Yes, hal-hal simpel sebenarnya. Harapan. Jadi harapanlah yang membawa perjalanan itu menjadi semakin kuat. Hai Sobat 21, jangan lupa saksikan film Until Tomorrow di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.